datang diberitahu kepada Yesus, tak bisa mereka datang karena orang banyak. Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau. Dia tidak langsung pergi, justru dikatakan ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Sebenarnya di sini kalau kita pikir-pikir, kalau ditempatkan dalam konteks pergaulan atau kesopanan masyarakat ya, keluarga, memang kata-kata Yesus ini rasanya nggak pas ya kalau konteks dari kesopanan dan bagaimana di masyarakat. Tapi justru di sini rupanya relasi biologis mau diubah oleh Yesus dengan relasi yang lebih luas, yaitu relasi universal. Akhirnya disinilah Yesus menumbuhkan paradigma baru. Bukan hubungan darah yang membuat kita bersaudara seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Bukan suku, bukan bangsa yang membuat kita bisa bersaudara. Tapi justru hubungan kita diperluas oleh Tuhan. Semua saudara, semua ibu, kalau dia mendengar dan melakukan sabda Tuhan, akhirnya persaudaraan itu terbuka bagi semua orang. Jadi tidak lagi hubungan darah atau hubungan suku, hubungan bangsa, memang itu tetap tidak direndahkan. Tapi kadang-kadang justru kita pikir-pikir ya, bersaudara itu bisa berkelahi kan. Kadang-kadang sesudah orang tua meninggal, harta warisan, wah di situ tak ada lagi kenal saudara. Bisa berkelahi dan bisa sampai bertengkar, bisa saling tak cakapan, dan bisa akhirnya bermusuhan. Walaupun secara biologis memang mereka bersaudara, tapi karena ada hal di luar saudara itu, harta, kesibukan, mencari pangkat dan lain-lain, sebenarnya kemudian hilanglah persaudaraan, hilang. Pada hari inilah Yesus ingin agar kita semuanya ya, penting di dalam diri kita, agar kita dianggap Yesus sebagai saudara satu sama lain, ialah penting mendengar. Tapi bukan hanya mendengar. Kalau mendengar banyaknya orang kan, tapi mendengar firman Allah dan melaksanakannya. Ketika kita semua begitu mendengar firman Allah dan melaksanakannya, memang itulah saudara. Entah apakah dia di Amerika sana seperti pastor yang baru terbunuh hari yang lalu karena dia membagi-bagi makanan, banyak yang orang Italia terbunuh, itu saudara kita karena dia justru pada masa pandemik ini membagi makanan setiap hari tapi ditikam oleh orang. Saudara kita. Orang yang barangkali di India atau di Jepang atau di Papua atau di manakah itu, di Indonesia ini, ketika mereka membuat sesuai dengan firman Allah, sebenarnya memang itulah saudara. Kalau yang paling dekat pun saudara kita, tapi dia tidak pernah membuat yang baik, memang biologis mungkin saudara, atau suku, atau bangsa. Tetapi sebenarnya di dalam Allah itu bukan bersaudara. Kali ini para bapak dan ibu, marilah kita mencoba seperti yang dibuka oleh Yesus sekarang. Maria memang ibunya, dan memang Marialah yang paling mendengar dan paling melaksanakan firman Allah. Itulah contoh. Bukan menjadi tak ibunya, tapi justru ibunya ini yang menjadi orang yang pertama mendengar dan melaksanakannya. Justru Bunda Maria sebenarnya ditinggikan di situ. Siapakah saudaraku? Siapakah ibuku? Maria ada di situ. Dialah ibunya secara biologis, tapi juga dialah ibu yang betul-betul melaksanakan firman Allah. Amin.